Oke, selamat malam teman-teman dari Sudut Tribun. Kita ketemu lagi di episode kali ini dan kita masih akan bahas Persipura Jayapura. Barusan selesai pertandingan 3-0 untuk kekalahan kita atau kemenangan Persib Bandung. Selamat. Dan dengan ini menggeser posisi Bayangkara yang kemudian Persib Bandung ada di posisi pertama kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Dan sesuai prediksi kita dapat hasil yang minor dan teman-teman harus bersiap juga melawan Bali United kita akan dapat hasil yang sama. Ini akan bernada negatif dan juga terkesan pesimis, tapi lebih kepada analisis yang masuk akal dilihat dari performa kita di 4 pertandingan tanpa kemenangan. Nah, apa kemudian yang bisa kita lakukan? Apakah kemudian kita harus berpesimis diri? Sebenarnya tidak, karena lebih baik kita memang dalam tanda kutip menyerahkan seri kedua Liga 1 2021 ini untuk kemudian memberikan ruang yang cukup untuk pemain-pemain terus mengasah diri, terutama anak-anak muda. Kita masih punya seri ketiga dan nanti juga akan ada pemain-pemain yang kembali dari panggilan timnas karena perjalanan kita terhenti di lawan Australia kemarin, yang artinya Ramai akan kembali, kemudian Irsan akan kembali, dan juga Gunansar akan kembali. Kita akan lihat full tim versi Persipura. Jujur saya sempat terkejut tadi ketika ada Hedipo yang masuk. Saya pikir katanya kemarin masih harus ngurus administrasi dan lain-lain. Semoga ini tidak berbuntut panjang jika harapannya adalah dalam kondisi yang sah dan legal untuk dimainkan malam hari ini. Dengan masuknya Hedipo tadi, walaupun kita kemasukan 1 gol, tapi saya lihat ada perkembangan permainan yang cukup bagus. Dan kemudian kritik keras untuk Henry Mota yang sepertinya memang harus istirahat dulu saja. Di permainan ketika dia dimainkan, all is bad, semuanya buruk, tidak ada yang bagus, kesalahan sering terjadi, lambat, 1-2 langkah tertinggal, dan kemudian dia cedera di pertandingan kali ini. Saya lebih percaya sama yang menggantikan tadi, anak muda, cukup tenang, cukup punya PD, walaupun memang harus diberi menit bermain yang lebih banyak. Semoga lebih bisa dipasang tadi. Lawan Bali tidak ada analisis tertentu karena kita kalah dari segala macam statistik, segi permainan, dan juga posisi begitu ya. Prediksi masih akan sama, hasil terbaik adalah imbang, hasil analisis adalah kalah, kemudian keajaibannya kita bisa menang. Kalau untuk Persipura di babak pertama seperti biasa hancur, serangannya mandek, memilih bertahan, kemudian tidak ada alur serangan, terlalu sering ditekan sehingga nggak punya ruang untuk kemudian membangun serangan. Dan itu di babak pertama saja. Nah, yang terjadi di keseluruhan babak adalah semua pemain diam, tidak ada pergerakan pemain, malas-malasan, hanya tunjuk-tunjuk temennya, kamu sana, tolong dijaga dan lain-lain. Itu selalu terjadi dan itu tidak bagus sama sekali untuk tim. Tidak ada pressing, kemudian ketika diserang hanya melihat saja, sering memberi ruang. Nggak tahu apakah ini kaitannya sama fisik ya, tapi atau mental yang sudah menyerah sebelum bertanding, saya juga nggak ngerti. Tapi itu yang kelihatan sekali, semua pemain diam, semua pemain jalan kaki, dan semoga juga ini bisa jadi PR yang kemudian diperbaiki. Ini sebenarnya udah penyakit sebelum-sebelumnya, tapi sangat terlihat sekali di pertandingan Persib kemarin. Optimisme selalu harus disuntikan walaupun berat, dan lawan Bali besok akan jadi lawan yang sulit dan kita tidak perlu berharap dan berekspektasi yang tinggi-tinggi. Yang perlu kita doakan adalah pemain tidak ada yang cedera sehingga kita bisa mempersiapkan diri di seri 3 besok. Kalau memang semua pemain sudah kembali, kita akan lihat bagaimana kemudian kontribusi
masuknya Hedipo, kemudian Yeven, Ramai, kemudian kombinasi dengan anak-anak muda, Gunawan Sar, kemudian Irsyad dan teman-teman yang lain. Kalau harus man of the match tanpa mengesampingkan Persib yang menang, kalau harus diambil man of the match dari pertandingan ini dari Persipura, saya acungi jempol untuk Fitrul. Ketika teman-teman kasih komentar di Instagram soal kipernya diganti aja karena banyak kebobolan, itu salah back, bukan salah kiper. Fitrul luar biasa. Saya pikir dia sudah bisa dan paling baik dan paling pas untuk mengemban tugas sebagai kiper utama Persipura. Pemain belakang kita sering salah, terutama Enrique. Kemudian pemain tengah kita tidak mampu meng-create alur serangan, dan pemain depan kita tumpul. Ketika sampai di sayap, ditekan sedikit, hanya ada satu pemain yang kemudian harus berpikir keras bagaimana mengalirkan bola ke dalam kotak penalti. Kita jarang sekali melakukan tusukan, shooting apalagi kalau sudah ada satu orang di sayap kemudian hanya sendirian, tidak punya support. PR-nya banyak sekali untuk seri 3, karena saya sudah nggak mau ngobrolin lawan Bali besok karena kita pasti kalah. Kita berharap saja semoga besok tidak ada yang cedera dan kemudian bisa kembali memberikan perlawanan dan kita terhindar dari zona degradasi di seri kedua besok. Seri ketiga besok. Tetap dukung Persipura, salam merah hitam. Tetap sehat teman-teman.